Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Akbar Tanjung Kusuma SPD, mengajar mapel bahasa Inggris di SMP Negeri 30 Purworejo. Pada aksi nyata Merdeka Belajar kali ini, saya akan mencoba sharing materi dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 3 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul pelatihan kali ini, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak guru hebat, kita mulai dengan modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Hal apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, sesuai dengan falsafah menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kebutuhan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima, pendidikan berperan penting dalam perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban atau kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Yang kedua, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, mengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Hal apa yang kita perlu pelajari? Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan.
Yang kedua, setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Yang keempat, sesuai asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentrasi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik dapat menyusun asas tersebut dalam pembelajaran yang berkelanjutan dan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa ini. Bapak Ibu guru hebat, modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau dalam arti lain watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Pendidik hendaknya menggunakan perilaku rendah hati dan kerja sama. Keluarga juga merupakan tempat anak atau murid dalam rangka proses menuju sempurna, juga sebagai laboratorium awal dan utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti yang diharapkan siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai seorang pendidik yang menemani proses belajar murid, maka guru menjadi teladan pertama dalam menerapkan budi pekerti atau watak baiknya. Langkah selanjutnya membantu murid untuk bisa mengendalikan dan memperbaiki wataknya. Modul yang kelima, pendidikan yang mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan. Hal apa saja Bapak Guru yang perlu kita pelajari? Yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu membimbing dan memantau murid untuk bisa mencapai pemahaman yang bermakna dalam hidupnya. Yang berikutnya harus dipahami, perspektif guru tidak selamanya sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, tugas pendidik adalah mengantarkan bagaimana murid agar siap hidup sesuai dengan kodrat dan zamannya. Bapak Ibu guru hebat, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.